Saudara pemirsa, dalam sempalan api di Bukit Menoreh purnama berdarah sebelumnya, dikisahkan betapa Ki Joyorogo menghilang dari arena peperangan antara pasukan Mataram melawan kelompok Sasi Kirono Seto. Demikian pula tokoh pinunjul yang menjadi lawannya, yaitu Dewa Kecapi dari Banyuwangi. Kedua tokoh sepuh berkemampuan tinggi itu lenyap demikian saja, tidak tentu rimbannya. Belakangan Aryo Sedayu menerima kabar dari sahabat atau orang kepercayaan Ki Joyorogo yang datang bertamu ke rumahnya, bahwa untuk sementara waktu Ki Joyorogo belum bisa kembali ke tanah perdikan Menoreh. Ki Ronggo, Ki Joyorogo atau yang aku kenal sebagai Ki Rogopati minta agar keluarga di sini tidak perlu gelisah dan jangan menyusul atau mencarinya. Menurut Ki Rogopati, ada urusan lama yang harus ditindaklanjuti dan tidak mungkin ditunda lagi. Mungkin Ki Rogopati membutuhkan waktu sekitar 6 pergantian purnama sebelum nanti akan pulang ke bumi Menoreh dan keluarga ini. Demikianlah perkataan Ki Demang Kedinding yang merupakan sahabat semasa muda dengan Ki Joyorogo. Agung Sedayu nampak mengerutkan wajahnya dalam-dalam. Maaf Ki Demang, Ki Rogopati, apakah yang Ki Demang maksudkan adalah orang yang sama, bahwa Ki Rogopati adalah juga Ki Joyorogo yang selama ini tinggal di bumi Menoreh ini? Ki Demang Kedinding menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Benar Ki Ronggo, di masa mudanya Ki Joyorogo lebih dikenal dengan nama Ki Rogopati. Hanya saja sejak murid utamanya yaitu Ki Prabadaru menjadi seorang tumenggung, ia menjuluki dan memanggil gurunya itu sebagai Ki Joyorogo. Sementara murid-muridnya yang lain, mereka masih tetap memanggil dan mengenalnya sebagai Ki Rogopati. Aryo Sedayu nampak termangu-mangu, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Sepulang Ki Demang Kedinding yang memang agak tergesa-gesa, Aryo Sedayu masih tercenung seorang diri untuk beberapa lama. Bagi Aryo Sedayu, kepergian Ki Joyorogo atau yang ternyata juga dikenal sebagai Ki Rogopati itu meninggalkan kegelisahan yang teramat sangat. Bagaimanapun juga, mereka sudah cukup lama tinggal bersama, dan bahkan orang tua itu telah begitu banyak memberikan sumbangsih bagi keluarganya maupun bagi tanah perdikan Menoreh. Ki Joyorogo atau Ki Rogopati benar-benar sudah menjadi bagian dari keluarganya, dan seolah orang tua itu hadir sebagai pengganti gurunya. Meskipun masih serba kabur, akan tetapi Aryo Sedayu sempat mendapat sedikit keterangan dari Ki Demang Kedinding yang nampaknya adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Maafkan aku Ki Ronggo, tetapi kalau boleh saya sampaikan, Ki Rogopati kemungkinan besar mempunyai anak keturunan, meskipun semuanya masih tidak jelas dan agak kabur. Hal ini bagi saya juga cukup mengejutkan, mengingat Ki Rogopati atau Ki Joyorogo sebenarnya masih belum pernah menikah. Demikian paparan Ki Demang Kedinding. Aryo Sedayu mencoba meraba-raba akan kemungkinan yang terjadi pada diri Ki Joyorogo.
Keterangan sepotong yang ia dapatkan dari Kidemang Kedinding tanpa diketahui oleh Sedah Mirah, Galih Putih apun yang lain, sesungguhnya cukup membebani hatinya. Akan tetapi setiap orang memang mempunyai masa lalu dan beberapa urusan yang memang mungkin saja belum tuntas adalah menjadi tanggung jawab Ki Jayaroko atau yang dikenal sebagai Ki Rokopati untuk menuntaskan apa yang masih menggantung itu. Akhirnya Aryo Sedayu mencoba untuk memahami dan kemudian mendoakan agar apa yang menjadi beban dan urusan Ki Rokopati bisa segera terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan aku masih bisa membaca dan mengandalkan Panggerai Taku manakala Ki Rokopati menemui kesulitan serta membutuhkan bantuanku. Dengan perlahan Aryo Sedayu bangkit dan berjalan menuju ruang dalam. Hari masih pagi dan ia masih mempunyai waktu yang cukup sebelum nanti pergi ke barak pasukan khusus. Saudara pemirsa, inilah lanjutan sempalan api di Bukit Menoreh dalam serial Jalan Darah berjudul Belenggu Masa Lalu, episode pertama. Suara gelombang air itu sangat keras, bahkan terdengar hingga ke halaman depan. Kupaksakan menoleh dan kemudian mendongakkan wajahku ke angkasa. Bumi sudah mulai menggelap. Memang, sesuai ramalan, menjelang waya Sepi Wong di hari Anggara Manis ini, perlahan-lahan rembulan mulai tertutupi bayangan bumi. Bola raksasa yang mengambang di angkasa itu bentuknya mulai berubah menjadi layaknya sabit yang berwarna merah kehitaman. Semakin lama, bentuk sabit yang gemuk itu berubah menipis hingga akhirnya kabur menghitam, meski masih meninggalkan sedikit jejak. Saat itu pula, bayangan di bumi menggelap dengan cepatnya. Bumi telah kehilangan cahayanya. Inilah peristiwa langka yang hanya terjadi sekali dalam rentang waktu puluhan tahun. Semua binatang peliharaan yang sudah dimasukkan ke dalam kandang masing-masing menyiratkan rasa gelisah. Sementara binatang liar yang hidup di alam bebas sudah menemukan tempat persembunyian yang dianggapnya paling aman dan paling nyaman. Dalam kegelisahannya, masing-masing binatang itu justru terdiam tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Akan tetapi, tidak demikian yang terjadi di Laut Kidul. Permukaan air samudra bagaikan diaduk oleh tangan-tangan raksasa. Gelombang air naik tinggi ke angkasa dan saling bertabrakan, sehingga menimbulkan suara bergemuruh yang luar biasa dahsyat. Seolah penguasa laut sedang melampiaskan amarahnya dan melemparkan miliaran penghuninya ke angkasa raya pun juga ke dasar lautan. Sementara itu, di sebuah pesanggrahan megah, seorang perempuan sedang meregang nyawa. Tubuhnya mengejan kaku, ikuti erangan dan geraman dahsyat berulang kali, seiring keringat yang membanjiri dan membasahi kain panjangnya. Dipan kokoh yang terbuat dari kayu jati itu beberapa kali berderit akibat goncangan perempuan yang sedang meregang nyawa itu. Dalam kesendirian, ia bertekad untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai dan apa yang sudah ia yakini.
Kalaupun aku harus mati, tetapi tidak demikian dengan cabang bayiku ini. Demikian tekad perempuan itu dalam hati. Perempuan itu mengerahkan seluruh sisa-sisa tenaganya. Ia mengejan sekuat tenaga, sementara kedua kakinya terbuka lebar layaknya puncak gunung Merapi yang terbalik, yang hendak mengeluarkan lava dan segala isinya. Saat itulah bola raksasa yang mengambang di angkasa berubah menghitam kelam. Bumi diselimuti hanya satu warna, yaitu hitam dan kelam. Bola angkasa itu menghilang. Di kejauhan, sang raja hutan tiba-tiba saja mengaum dengan dahsyatnya, bersahut-sahutan. Sementara ribuan ikan raksasa penghuni laut itu tiba-tiba saja menggelepar, melompat dan menggeliatkan tubuhnya ke angkasa secara bersama-sama sambil mengeluarkan suara bergemuruh menggetarkan langit yang menggelap. Saat tubuh ribuan ikan raksasa itu kembali jatuh, permukaan laut bergetar layaknya gempa bumi yang maha dahsyat. Bersamaan peristiwa itu, setelah mengejan hebat, sang perempuan terkulai untuk kemudian mempersembahkan nyawanya ke alam semesta. Tidak ada yang menunggui ataupun menolongnya, selain iringan tangis seorang bayi yang terlahir di kala bumi tanpa cahaya. Seorang bayi yang terlahir dalam kegelapan. Seorang bayi yang terlahir ketika alam sedang murka. Entah siapa namanya dan siapa pula yang mengharapkannya. Dewa Kecapi mengakhiri ceritanya sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam hampir menyentuh dadanya. Kenyataannya, hati dan perasaan orang tua dari Banyuwangi itu terasa sesak dan pepak, sehingga sulit bahkan untuk sekedar bernapas. Tanpa disadari, dari kedua matanya mengambang air bening yang semakin lama semakin deras, jatuh tak tertahankan di pipinya. Sementara Ki Rogopati yang duduk di hadapan Dewa Kecapi tidak kalah pula dilanda kegelisahan yang mencekam. Sebuah keterkejutan dan bahkan hantaman yang maha dahsyat baru saja menghujam di hati dan jiwanya. Jiwa yang untuk beberapa lama sempat lerem dan mengendap sejak bertempat atau berdiam di bumi menurah itu kini kembali bergejolak. Tubuh tua yang masih terlihat gagah itu terdiam layaknya patung. Mulutnya seperti terkunci tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Akan tetapi hatinya menjerit dan bahkan perasaannya bagaikan dihantam palu kodam secara bertubi-tubi. Ketika tubuhnya mematung, sebaliknya hatinya justru berdebam dan bertalu-talu. Angin malam di tepian pantai Tuban sama sekali tidak peduli dengan kegalauan dua orang tua yang seharusnya beristirahat di pembaringan itu. Hembusan angin itu membawa hawa dingin yang menyengat tulang dan perlahan-lahan mengusap kesadaran mereka yang sempat tenggelam dalam angan dan kegalauan yang dalam. Terdengar suara Ki Rogopati kemudian. Dewa Kecapi, aku harap apa yang kau ceritakan kepadaku itu hanyalah cerita isapan jempol belaka yang biasa dipakai untuk menakut-nakuti anak kecil agar segera berangkat tidur.
Suara Ki Rokopati terdengar lirih dan lemah, seolah ia sendiri tidak yakin dengan apa yang ia katakan. Bagaimana mungkin semua itu terjadi pada Dyah Kemuning yang merupakan anak perempuan terkasih dari Kanjeng Tumenggung Arya Mani, yang sejauh aku tahu semua keinginannya serba terpenuhi. Lalu bagaimana pula kau tahu saat Dyah Kemuning melahirkan, padahal kau katakan tidak ada seorang pun yang menungguinya? Mendengar kalimat Ki Rokopati yang terkesan tidak mempercayainya itu, Dewa Kecapi melompat berdiri sambil dadanya naik turun bergelombang. Agaknya ia sudah lama memendam kekecewaan terhadap orang tua yang duduk di hadapannya itu. Persetan kau Ragapati, sejak dahulu kau memang hanya menuruti angan dan pendapatmu. Sikap berandalanmu itulah yang membuat Ayahanda Tumenggung menolak hubunganmu dengan Mbok Ayu Kemuning. Dada Dewa Kecapi nampak naik turun menahan amarah. Terserah kau percaya atau tidak, tapi sebagai seorang adik, meskipun tidak seibu, aku sudah memenuhi kewajibanku dan menyampaikan pesan Mbok Ayu Dyah Kemuning kepadamu. Pria yang dicintainya, yang dianggap bertanggung jawab atas kelahiran bayi yang kini tidak jelas keberadaannya maupun pengakuan apakah ia akan diterima sebagai trahning-rat keluarga Katemunggungan. Bayi yang bahkan dianggap sebagai lembu peteng itu sebenarnya adalah anakmu. Dialah yang mungkin akan menghukummu, Rokopati, bukan aku. Lalu tanpa menunggu jawaban, Dewa Kecapi langsung membalikkan tubuh dan mengenjot kedua kakinya, berkelebat meninggalkan tepian pantai berpasir itu. Tunggu! Ki Rokopati terperanjat melihat sikap keras Dewa Kecapi yang langsung meninggalkannya. Ia tidak mau kehilangan sumber keterangan yang telah membawanya meninggalkan bumi Menoreh yang sedemikian jauh. Oleh karena itu, seolah tanpa jeda, sebelum kalimatnya berakhir, tubuh Ki Rokopati juga berkelebat menyusul bayangan Dewa Kecapi. Sesungguhnya, kejadian seperti ini sudah terulang beberapa kali. Sejak keduanya meninggalkan peperangan di Lembah Naga Hijau dan terpisah dari pasukan Sasih Kirana Seta maupun pasukan Mataram. Kedua orang itu layaknya sedang bermain kejar-kejaran, tetapi dengan hati yang dilanda rasa penasaran, kekecewaan, kegeraman, sekaligus kepedihan. Ketika lelah, keduanya kemudian berhenti dan terjadilah pembicaraan atau cerita masa lalu yang tersampaikan secara sepotong-potong. Demikian terulang beberapa kali dan terus-menerus. Dewa Kecapi sebenarnya merasa muak untuk bercerita tentang masa lalu kakak perempuannya dalam hubungannya dengan Ki Rokopati. Akan tetapi bayang-bayang kakak perempuannya itu dan juga sebuah pesan dari seorang waskito yang sangat dihormatinya terpaksa membuatnya mencari, menemui, dan kini bercerita kepada Ki Rokopati meski dengan cara yang tidak biasa. Apalagi Dewa Kecapi sendiri dikenal sebagai tokoh sepuh yang biasa bersikap aneh. Terkadang ia sedemikian acuh terhadap sebuah peristiwa, tetapi tak jarang ia ikut campur dalam sebuah masalah yang sebenarnya tidak melibatkan dirinya. Saat ini Dewa Kecapi sedemikian marah dan kesal dengan Ki Rokopati yang bahkan telah dicarinya sejak dari telatah Banyuwangi. Setelah bertemu, kini ia justru ingin segera meninggalkannya. Maka ia menyampaikan cerita dan pesan kepada Ki Rokopati dengan caranya. Adu lari, bertarung,
berbagi kepedihan, membakar emosi masa lalu, dan memaki-maki laki-laki tua yang dianggapnya selalu bersikap berandalan itu. Menjelang tengah malam, di tepian pantai itu nampak dua buah bayangan hitam yang bergerak cepat saling berkejaran. Dua orang nelayan yang sedang berada di tengah lautan hanya bisa melihat betapa ada dua buah titik hitam yang bergerak sangat cepat menuju ke arah timur. Sebelum nelayan itu sempat mempertajam pandangannya, kedua bayangan hitam itu ternyata telah lenyap, seolah bersembunyi di balik pekat malam. "Kakang, apakah itu bayangan hantu laut yang sedang berebut mangsa, Kakang?" bertanya seorang nelayan muda sambil mengucek-ucek matanya kepada kakaknya. Sementara itu, ribuan tombak jauhnya dari pantai Tuban, di mana Ki Rogopati sedang berkejaran dengan Dewa Kecapi dan berbagi cerita. Di bumi Menoreh, Roro Wangi sedang duduk di anak tangga samping, berdampingan dengan Ki Ageng Menoreh ayahnya. Meskipun tidak nampak ketegangan pada diri keduanya, akan tetapi pembicaraan yang dilakukan pada tengah malam dan hanya berdua itu menandakan adanya masalah penting yang harus segera ditindaklanjuti. Roro Wangi masih sempat menyibakkan rambut hitamnya yang terurai dan kemudian mengikatnya agar tidak berderai. Nampak leher Roro Wangi yang putih jenjang itu masih dihiasi beberapa helai anak rambut yang berkibar akibat tembusan angin malam yang nakal. Akan tetapi Roro Wangi sama sekali tidak merasa terganggu. Perhatiannya sepenuhnya tercurah pada kalimat-kalimat ayahnya yang nampak begitu bersungguh-sungguh. Semakin lama hatinya menjadi semakin berdebar-debar.